Sejarah singkat MTS Al-Ikhlas Setupatok. MTS Al-Ikhlas Setupatok Cirebon merupakan madrasah yang terletak di Dusun Tambak, Desa Setupatok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dan didirikan pada tanggal 15 Juli 2005. Sebagai pendidikan ini mendapatkan pengesahan dari Menteri Agama Republik Indonesia. Pada awal berdirinya, madrasah ini belum memiliki gedung sendiri, sehingga proses belajar mengajar dilaksanakan di MI Al-Ikhlas Setupatok yang bernaungan samping masjid dan diapit dengan Balai Desa Setupatok. Baru kemudian MTS Al-Ikhlas Setupatok Cirebon mendapatkan pinjam hak pakai atas tanah pengairan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfandi. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan PPL MA2. Lokasi tempat PPL saya yaitu di MTS Al-Ikhlas Setupatok. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video PPL saya. Mari kita saksikan PPL saya modul ajar 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Kembali lagi di pelajaran berapa ya? Pelajaran sejarah, kebudayaan, Islam. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, kita akan mengecek kehadiran dulu. Sebelum mengecek kehadiran, alangkah baiknya tentu saja kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa bersama. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Baik, maka akan mengecek kehadiran dulu ya sebelum kita melanjutkan ke pelajaran. Ajam Nasuci Rahayu, Alimah, Apri Amrita, Andrew Dinatara, Eri Kobian, Ernawati, Faik Fauzi, Julfi Nur Rahman, Amelia Sari, Aroma, Harunia Nur Rahman, Muhammad Fabian Saputra, Muhammad Farid, Muhammad Kaidat, Muhammad Lutfi Nur Rahman, hadir. Muhammad Ramdhani, Muhammad Fahri. Baik, setelah mengecek kehadiran, Bapak akan mengecek kebersihan ruang kelas, kerapihan dari kalian. Coba semuanya berdiri.
dimasukkan dulu. Silakan bajunya dimasukkan dulu. Berdiri aja nggak apa-apa. Ya, harus jaga kebersihan, kerapian kalian. Kalau pakai baju yang lurus, ya. Baik, kalau udah rapi silakan untuk kembali. Baik, oke. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kalau baiknya kita akan studi dulu biar lebih semangat. Ya. Biar lebih semangat, saya akan baca test breaking. Test breakingnya adalah tepuk 1, 2, 3, 4, 5 dan tepuk fokus. Baik, tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sebelum berlanjut ke materi kedua atau berlanjut ke materi berikutnya, Bapak akan mengulas materi pelajaran yang kemarin Bapak ajarkan. Ini lanjutan ya. Baik, Bapak akan tanya dulu, tahun keberapa Nabi Muhammad SAW bertemu penduduk Mekah atau penduduk Madinah, bercakap-cakap dan akhirnya mereka masuk Islam? Tahun 11 kenabian. Baik, berikutnya ketika Nabi membangun masjid pertama kali di Madinah, masjid dibangun di atas tanah milik siapa? Air dan Sahel. Oke, satu lagi ya anak-anak. Untuk memperkuat Islam, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan dua kaum, yaitu kaum. Bagus sekali, anak-anak masih ingat ya. Baik, untuk pelajaran sekarang kita akan mengulas lebih dalam tentang peristiwa hijrahnya Nabi di Madinah. Ya. Apa saja strategi dakwah Nabi yang dilakukan di Madinah? Berikutnya, bagaimana keberhasilan strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah dalam memperkuat Islam? Nabi Muhammad menyatukan dua kaum apa saja? Apa bedanya dakwah bilhal dan bil lisan? Sekarang Bapak tanya, yang paling gampang dulu, apa bedanya dakwah bilhal dan bil lisan? Kalau bilhal itu dengan tindakan, kalau bil lisan dengan apa? Yang mudah lagi, bertanya dulu. Nabi Muhammad SAW menyatukan dua kaum. Ya, menyatukan dua kaum. Kaum apa saja? Kaum Ansor dan Muhajirin. Baik, berarti kalian ada sedikit gambaran untuk materi sekarang ya. Dakwah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu untuk hijrah. Mari sedikit dibahas. Terus peperangan Ghazawat juga. Terus pola dakwah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Berikutnya adalah usaha-usaha Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Madinah melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Meneladani semangat perjuangan Rasulullah dan para sahabat di Madinah. Berikutnya langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah. Baik, ini kemarin sudah pernah kita bahas, kita mulai sedikit. Setelah menerima wahyu untuk hijrah, Nabi melakukan hijrah bersama Abu Bakar, dimulai dengan seorang penunjuk jalan. Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Madinah.
Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali masih berada di Mekah untuk melindungi keluarga dan umat Islam lainnya. Berikutnya, Nabi hijrah setelah selamat dari kepungan kafir Quraisy, ya, kepungan Quraisy yang akan membunuhnya. Berikutnya, nih yang tadi Bapak tanyakan, pola dakwah Nabi. Pola dakwah Nabi di Madinah berbeda dengan di Mekah. Di Madinah, Nabi menggunakan pola dakwah bil atau dakwah dengan tindakan. Kalau bilisan itu dengan berikutnya. Di sini pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Polanya, nah ini tahun berapa? Tahun ke-11 kenabian. Ini sudah dibahas. Tahun berikutnya Nabi menemui 5 orang penduduk Madinah yang datang ke Mekah. Mereka baiat atau mengambil janji untuk melaksanakan ajaran Islam dan masuk Islam. Ada salah satu baiat yang Nabi membaiat itu lebih dari 10, bahkan 75 orang lebih. Dinamakan baiat apa? Itu dinamakan baiat syariah atau baiat Nah, ini disebut dengan baiat syariah. Berikutnya, kelompok yang sudah baiat kepada Nabi menyebarkan agama Islam ke Madinah. Kaum Quraisy mengetahui dukungan yang datang dari penduduk Madinah. Kaum Quraisy banyak melakukan intimidasi. Kaum intimidasi melakukan penekanan, pengancaman, itu mengintimidasi, dan penganiayaan terhadap umat Islam di Mekah. Jadi karena Nabi mendapat dukungan di Madinah, makanya yang di Mekah itu diintimidasi, dirancam. Berikutnya, langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah. Yang pertama, membangun masjid. Yang dijelaskan, masjid dibangun di atas tanah milik Suhail dan Sahil bin Nafi bin Ubay bin Sabah. Jadi Nabi itu pada saat Nabi datang ke Madinah, itu onta tukang tunggangannya Nabi itu berhentinya pas di sana Suhail bin Sahil. Dan onta itu mencari tempat buat membangun masjid, dan ontanya itu pas berhenti di tangannya Suhail dan Sahil. Dia itu anak yang ya. Suhail dan Sahil ini melihat memberikan saja kepada Nabi, tapi Nabi-nya tidak mau. Saya akan memberi, saya akan bersenjata, saya akan membangun masjid dengan senjata Allah saya sendiri. Berikutnya, masjid selain tempat ibadah juga digunakan untuk musyawarah, talabul ilmi, untuk menuntut ilmu, menghimpun kekuatan dalam menghadapi musuh, dan mengatur strategi perang. Boleh ya. Kalau masjid boleh buat untuk menuntut ilmu dan mengatur strategi perang. Berikutnya, masjid menjadi markas umat Islam di Madinah dalam penyebaran dakwah. Berikutnya, langkah-langkah strategis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan dakwah di Madinah. Ini apa? Menjalin persaudaraan untuk memperkuat Islam. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Jadi disatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nabi mengumpulkan mereka dan menyampaikan pesan dari Allah untuk membina persaudaraan dalam agama. Berikutnya,
Jalinan persaudaraan bertujuan agar Islam semakin kuat, menjalin sikap saling menolong antara kaum muhajirin dan kaum. Baik anak-anak, ya, materi kamu sudah jelaskan, Bapak akan berikan kesimpulan. Meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dalam para sahabat di Madinah. Di sini ada gambar tentang peperangan ya. Berikutnya tentang sektor pertanian. Ada tentang ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ini adalah membangun pasar. Ini adalah piagam Madinah. Menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Ada membangun masjid ya. Ya, ini adalah proses dakwahnya Nabi. Dan kesimpulannya kita memiliki yang pertama memiliki keyakinan yang kuat akan datangnya pertolongan Allah. Jadi pada dakwah Nabi itu memiliki kesimpulan yang pertama itu memiliki keyakinan pertolongan Allah itu masih datang. Berikutnya tolong menolong dalam hal kebaikan seperti yang dilakukan oleh Suhail dan Sa'id itu dia akan menolong Nabi. Silakan tanah yang dipakai. Dan Nabi tidak mau. Saya tidak mau. Saya ingin menyadarkan uang saya sendiri. Itu adalah tolong menolong dalam hal kebaikan. Berikutnya kerja keras, kerja cerdas dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Nabi itu kerja keras dan bekerja cerdas juga. Dan sungguh-sungguh dalam menggapai cita-cita. Jadi makanya itulah kesimpulan yang akan kita ambil dari pola dakwah Nabi. Berikutnya jujur dan adil. Jelas Rasulullah itu jujur dan dari meneladani semangat perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat di Madinah. Ini adalah peristiwa istilahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Membangun masjid pertama kali dibangun di atas tanah milik Suhail dan Sa'id bin Nabi di Salama. Kenapa Allah tampilkan seperti ini? Nanti akan ada lembar kerja peserta didik yang berbentuk gambar. Nanti kalian akan menuliskan di situ. Ini adalah mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Juga merupakan kata terampasan perang ghanimah untuk kesejahteraan rakyat, baik digunakan untuk modal, berdagang atau yang lainnya. Ini adalah piagam Madinah. Nabi merancang dan merumuskan peraturan yang memberikan rasa aman, perlindungan, kenyamanan dan toleransi beragama untuk penduduk Madinah. Di sini adalah baiat saniyah atau baiat kubro tahun ke-13 dari kenabian. Kalau tahun ke-11 itu Nabi membaiat 6 orang, dan tahun ke-13 Nabi melaksanakan baiat kubro. Nah, di sini Nabi meningkatkan mutu sektor pertanian. Jadi Nabi meningkatkan mutu sektor pertanian dengan memperluas lahan pertanian. Nabi membangun pasar, menghasilkan syariat Islam. Kenapa pada saat itu kaum Yahudi sangat kritis dalam berdagang? Mereka selalu mengurangi timbangan, mematok harga tinggi dengan cara tidak halal, mengurangi timbangan, mengurangi barang. Makanya Nabi membangun pasar dengan sistem syariat Islam. Dengan bertujuan mensejahterakan rakyat dengan penerapan peraturan Islam atau syariat dari segi. Dan ini adalah peperangan Ghazwa. Peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam upaya mempertahankan kehidupan dan harga diri umat Islam dari serangan kaum musyrikin Mekah dan kaum musyrikin atau kaum munafikin Madinah. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Yang kalian jawab, nanti juga di APD juga ada. Silakan persiapkan bukunya untuk ditulis nanti buat kerjaan kalian di rumah.
Silakan siapkan bukunya. Oke, ya. Kalian catat nanti ini buat pekerjaan rumah sebelum kalian melakukan kerja kelompok ya. Tapi dicatat dulu buat pekerjaan rumah. Nah, ternyata tahun ke-13 dari kejadian nanti bertemu 75 orang. Sekarang kita catat dulu. Ini pertanyaan buat pekerjaan rumah. Nanti kalian silakan kerjakan di rumah. Sekarang kalian akan mengerjakan tugas kelompok. Tapi sebelum mengerjakan tugas kelompok, Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi biasa ya, mau bagi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Jadi akan bukan RKP. Silakan sekarang kalian bergabung atau untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Ayo, kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, tugasnya sudah jelas ya. Bapak akan membagikan lembar kerja. Di sini tugasnya kalian sudah ada gambar yang tadi pernah Bapak jelaskan di PowerPoint. Silakan kalian nanti isi ya. Peristiwanya apa saja kalian isi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jawabannya jangan sama dengan kelompok yang lain. Walaupun sama, pasti kata-katanya ada yang beda. Baik, kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Baik, sekarang silakan kalian kerjakan menurut gambar yang kalian lihat tadi. Peristiwa apa? Kalian silakan isi. Bapak kasih waktu sebanyak 20 menit. Silakan.
Bagaimana, udah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok mempresentasikan satu persatu ya. Satu persatu dari gambar tersebut. Ya. Silakan nomor 1 udah selesai. Nah, baik, kawan-kawan, kalian lihat di lembar kerja kalian. Nanti kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompoknya. Silakan kelompok 1, gambar 1 apa? Gambar 1 adalah gambar hijrah ke Madinah. Kelompok 2 silakan gambar nomor 2. Gambar bangun masjid. Kelompok 3 silakan gambar nomor 3. Menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kelompok 4 gambar 4. Kelompok 4 gambar 4. Apa? Ganimah, bagian harta perang. Apalagi kelompok 1, gambar nomor 6. Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 6. Kelompok 2, gambar nomor 6. Pola nafas. Oh, bayat misalnya. Kelompok 3, gambar nomor 7. Membangun sektor pertanian. Baik, semuanya bagus sekali hasil diskusinya. Silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing. Silakan kembali ke posisinya masing-masing. Lembar kerjanya silakan kembali. Masih. Silakan untuk kelompok 2 dan kelompok 1 membacakan hasil dari kerja kelompoknya ke depan. Silakan kelompok 1. Ya, banyak aja 2 atau 3. Silakan nanti di sana kelompok 2. Ayo, silakan bukan kelompok 2 dulu, silakan. Ya, ini sampai sini aja. Silakan kelompok 1. Silakan. Udah berdua aja. Ini kelompok 1 dan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 dulu. Gambar yang kelima, kelompok 1. Yang ke Madinah. Gambar yang ke-6. Baik, saya kemudian gambar yang ke-7. Gambar yang ke-8. Gambar yang ke-9. Oke, silakan kelompok 1. Yang gambar yang pertama. Kelompok 2. Gambar yang pertama.
Masjid Hijrah Madinah. Gambar yang kedua, membangun masjid. Gambar yang ketiga, menyatukan 2 tahun membangun masjid. Gambar yang kelima, yang keempat, dan 5. Oke, tepuk tangan untuk 2 kelompok ini yang telah melakukan. Baik, setelah kalian diskusi, kalian mempresentasikan, Bapak akan menyimpulkan hasil dari pelajaran hari ini, ya. Pelajaran hari ini, Bapak akan menyimpulkan bahwa pada saat peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, yang pertama itu peristiwa hijrahnya dilakukan karena Rasulullah mendapatkan intimidasi, dan Rasulullah mendapatkan wahyu Rasulullah disuruh hijrah dari Mekah ke Madinah. Berikutnya, pada pertama kali datang ke Madinah, Rasulullah itu membangun masjid. Setelah Rasulullah membangun masjid itu mempersatukan 2 kaum, yaitu kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Berikutnya, Rasulullah itu membuat piagam Madinah untuk membuat peraturan-peraturan yang memudahkan penyebaran agama di Madinah. Setelah itu Rasulullah membangun pasar, membangun dan sektor pertanian, memperluas lahan. Dari materi yang tadi sampaikan pada hari ini, apa yang kalian yang belum paham silakan boleh bertanya. Apa yang belum paham? Silakan. Baik, anak-anakku, dari hari ini selesai. Bapak akan memberikan pesan buat kalian dalam mempelajari pelajaran sejarah budaya Islam. Yang pertama, kalian harus memiliki keyakinan dalam hal kehidupan seperti yang dikatakan oleh Nabi, perjuangan Nabi. Nabi memiliki keyakinan yang kuat akan datang pertolongan Allah. Dan Nabi juga selalu tolong menolong dalam hal kebaikan berikut kalian, baik di sekolah maupun di rumah. Berikutnya, Nabi seorang pekerja keras. Kalau benar, kalian juga harus rajin. Kalian duluan aja, kamu mau kerja. Berikutnya, pesan dari Bapak yaitu harus bersungguh-sungguh dalam mengejar cita-cita. Dan yang terakhir itu kalian harus berlaku hidup jujur dan adil dalam segala aspek. Dan yang diingat, jangan sekali-sekali kalian melupakan sejarah. Karena dari sejarah kita bisa melakukan hijrah atau bisa melakukan tolak ukur dari hal yang telah kalian lakukan dan yang akan kalian laksanakan. Dan sekarang kalau kalian menjalankan, itu kalian bisa mengkomparasikannya dari sejarah. Jadi itu saja dari Bapak. Berikutnya pelajaran siapa? Setelah pelajaran hari ini, nanti silakan dibantu di tempat pelajarannya. Baik, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.